Israel dikeroyok dan diserang berbagai proksi pada Rabu 1 April 2026. Adapun Iran, Hezbollah, dan Houthi yang melancarkan serangan ke Israel dalam satu hari yang sama. Serangan itu disebut menyerang target-target sensitif Israel. Angkatan bersenjata Yaman mengklaim bekerjasama dengan Iran dan Hezbollah. Operasi militer itu disebut sebagai pertempuran jihad suci. Houthi meluncurkan rentetan rudal balistik menyerang target-target sensitif pendudukan Israel. Hal itu disampaikan juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree yang menegaskan serangan ini merupakan kelanjutan dari dukungan dan bantuan terhadap front perlawanan. Bahkan Houthi mengancam akan menutup selat Bab al-Mandeb di Laut Merah. Di satu sisi Israel mengklaim tidak ada korban jiwa akibat serangan Yaman. Iran memberikan peringatan ke Ukraina jika terus terlibat dalam perang dengan Amerika Serikat Israel. Tehran menyebut Ukraina akan menjadi target sasaran yang sah. Bahkan Iran mulai menyerang gudang senjata Ukraina yang berada di Dubai. Serangan Iran yang dilaporkan menghancurkan gudang sistem anti-drone Ukraina di Dubai. Divisi Angkatan Laut dan Dirgantara Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC dilaporkan menyerang depot tersebut saat menargetkan situs militer Amerika Serikat. Namun Ukraina membantah adanya serangan dari Iran. Sementara serangan ini disebut sebagai tamparan yang keras bagi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal itu disampaikan seorang pakar Timur Tengah di Universitas Keuangan Rusia, yakni Farhad Ibrahimov. Ia menyebut serangan itu sebagai sinyal jelas dari Iran kepada Kiev yang dijadikan target sah jika terlibat perang Amerika Serikat Israel. Ibrahimov menyebut serangan itu sebagai peringatan keterlibatan Ukraina dengan tindakan dan bukan kata-kata. Bahkan Teheran disebut siap menyatakan perang terhadap Presiden Kiev jika mereka tidak mundur. Pengamat itu menyebut para pejabat Iran memandang Zelensky sebagai sosok yang tidak perlu dihormati secara formal. Kebakaran hebat melanda perusahaan oli motor Inggris Castrol di Erbil, ibu kota wilayah Kurdistan Irak, pada Rabu 1 April 2026. Insiden tersebut disebabkan oleh serangan pesawat tak berawak atau drone. Gubernur Erbil Omid Sosnow mengatakan serangan drone pertama kali terjadi sekitar pukul 7:30 pagi waktu setempat. Serangan tersebut menargetkan gudang penyimpanan oli mesin otomotif. Saat petugas berupaya memadamkan api, serangan drone lebih lanjut menghantam lokasi yang sama sekitar pukul 8:40 dan 10:20 waktu setempat. Sosnow mengatakan total 3 drone menghantam fasilitas tersebut secara langsung. Sementara drone keempat dicegat dan diledakkan di udara sebelum mencapai targetnya. Personel darurat kemudian diinstruksikan untuk mundur dari area tersebut karena alasan keselamatan. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas insiden tersebut. Namun Duta Besar Iran untuk Inggris Sayyid Ali Musavi sebelumnya mengatakan bahwa negaranya sedang mempertimbangkan serangan terhadap pangkalan militer Inggris. Hal ini karena dugaan keterlibatan London dalam perang tersebut. Namun Perdana Menteri Inggris Keir Starmer berulang kali menegaskan bahwa pihaknya tidak membantu Amerika Serikat dan Israel. Iran berencana menargetkan sistem internet satelit Starlink milik miliarder Amerika Serikat Elon Musk. Menurut Iran, Starlink bukan sekedar layanan internet global, melainkan bagian dari infrastruktur teknologi yang berpotensi dipakai dalam konflik modern, khususnya dalam aspek komunikasi dan perang informasi. Iran menilai Starlink bisa dimanfaatkan untuk membuka akses komunikasi di wilayah yang dibatasi atau mengalami pemutusan internet. Kondisi tersebut dikhawatirkan bisa melemahkan kontrol informasi negara, terutama di tengah situasi politik dan keamanan yang sensitif. Dalam pandangan Iran, Starlink bisa membantu penyebaran informasi dari dalam negeri ke luar negeri tanpa pengawasan pemerintah, sehingga Iran menganggap Starlink sebagai sebuah ancaman terhadap stabilitas nasional. Dilansir dari Armenia News pada Rabu 1 April, Iran khawatir Starlink dipakai untuk melakukan koordinasi jarak jauh di tengah konflik. Oleh karena itu, Starlink milik Elon Musk kini dianggap sebagai target sah dalam eskalasi konflik yang terus memanas di Timur Tengah. Pemerintah Iran bahkan turut diketahui membatasi penggunaan layanan Starlink di dalam negeri. Setiap aktivitas yang melanggar aturan tersebut dapat dikenakan sanksi berat, termasuk hukuman penjara.